Selamat datang di Stand Up Fest 2025. Mandi. Masa malu-malu mandi semua. Mandi semua. Nama anak lu Sela ya? Apa? Akhirnya setelah 2 tahun teman-teman pindah dari tenis indoor Senayan ke Istora Senayan, tempatnya lebih gede, lebih megah ya. Kita bisa lihat gedung-gedung tinggi dari sini, kita bisa lihat gedung polisi dari sini. Lebih rame dari hari Jumat 2 tahun yang lalu di Stand Up Fest 2023 karena panggung luarnya kalau kita notice ya itu jauh lebih gede daripada ketika di tenis indoor. Jadinya penonton tuh lebih rapet gitu untuk nonton dan menikmati komika-komika yang tampil di panggung luar. Kalau dilihat, ya saya komika juga teman-teman, kalau ngelihat anjir lebih seram ya kan. Aduh, itu kalau naik levelnya tinggi banget terus nonton pada duduk di bawah itu serem banget. Dan komika-komikanya sendiri banyak yang self deprecating gitu, ngeliatin kalau mereka itu tampil di luar dan terpancar dari materinya. Jadi mereka, waduh tampil di luar nih, tolong aku dong. Hasilnya oke, banyak yang membawa keresahan tentang tampil di luar dan pecah gitu teman-teman. Ini adalah sebuah pembuka sesi yang sangat menarik sekali. Ada 3 sesi tadi dan kita tentunya udah siap dong untuk sesi indoor. Nanti kita main-main ke dalam juga ya teman-teman. Selamat malam para pecinta stand up comedy. Perkenalkan, nama saya Valentinus Reza, yang sering dijuluki presenter viral, pernah dijuluki juga presenter yang disomasi. Tapi hari ini saya dengan bangga mengatakan dan merasa terhormat, saya membuka Stand Up Fest 2025. Bersama si Muklis. Ini komunitas bukan majelis. Selamat datang di hari pertama sesi malam. Saya sudah sangat lelah tertawa ya teman-teman. Dari sesi pertama komedinya sangat tidak lulus sensor ini teman-teman. Itu saya sumpah ya ngeri banget tiap ada orang yang naikin kamera tuh. Aduh. Ini kalau besok naik di TikTok ini, aduh seram sekali. Edukasi aja, jangan ngerekam teman-teman. Angkat HP hanya untuk entrance aja komik masuk. Tapi kalau pas tawa jangan direkam lah teman-teman. Di sini bayar ratusan bahkan sampai jutaan rupiah itu untuk menikmati keeksklusifan ini teman-teman. Jangan dirusak ya. Banyak nama tokoh-tokoh yang ya pokoknya kalian nggak suka sama siapa deh di Indonesia ini ada pasti disebut. Kayak nggak akan alasan lucu, masalahnya lucu bukan kayak roasting ya. Ini beneran lucu teman-teman. Saya sih berani bilangnya kalau Day One Stand Up Fest sesi malam ini kayaknya lebih pecah dari Day One yang 2 tahun lalu. Belum beli tiketnya atau nggak datang malam ini, your loss. Kita tunggu aja kayak apa di Day 2. Langsung kita lihat aja. Yuk. Nggak percaya bang? Selamat istirahat dan sampai ketemu di hari kedua Stand Up Fest 2025. Saya sedang bersama Gusman Sige, komika yang baru akan naik di hari ketiga. Dan sekarang kita di hari kedua nih. Gimana perasaan Kang Gusman lihat temen 2 hari ini lucu-lucu banget tapi sendirinya belum naik panggung? Jujur dari H-1 saya nggak tidur. Ini udah agak greges-greges mau sakit karena panik. Yang lain bagus-bagus banget, apalagi tadi Fajar Nugrah, haji gila banget, bagus banget tadi. Fajar Nugrah anjing. Bikin stres aja. Tapi memang ini perasaan yang selalu kita rasakan ya. Lihat 2 hari perform, satu sisi kadang-kadang happy, di sisi lain Dono Pradana.
Dona Pradana. Di sisi lain makin semangat sih sebetulnya makin semangat, cuman ada aja asam lambung jam segini udah naik tuh males sih. 2 hari ini pecah-pecah semua kan. Terus gue yang belum naik, badan gue jadi kayak aduh siap banget nih. Aduh, nggak sabar nih ingin menghibur 4.000 orang gitu. Benar. Jadi udah nonton beberapa teman-teman saya termasuk komika perempuan tadi pecah-pecah semua, dan itu buat saya sampai sekarang pengen berak terus. Ya Allah, gue akan kayak mereka nggak ya? Ini sesungguhnya gue lagi grogi banget. Materinya sih alhamdulillah udah ya mantep lah, harus nonton lah. Saya malam ini mas, maaf. Aduh, otak saya tuh masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum masih itu. Pokoknya assalamualaikum jangan belibet aja itu. Udah itu dulu deh. Yang solid itu dulu. Ntar kita lihat hasilnya gimana. Nggak bisa diwawancara. Siapa ya komik yang bisa diwawancara sebelum naik? Udah, makasih banyak Ini pasti jawaban semua komika sama ya. Dan udah kelihatan wajah gue pucet. Aslinya gue hitam banget. Asli. Gue aduh. Sekarang jam berapa sih? Jam 5. 2 jam lagi, tolong. Aduh, gue harus minta tolong ke Awe kayaknya biar Dewa Komedinya bantu gue. Saya akan tampil di hari ketiga. Ngelihat teman-teman kemarin nih dan sekarang lucu-lucu semua, biasa aja gue. Biasa aja, karena biasanya deg-degannya 15 menit sebelum tampil gitu. Jadi gue memang sudah mempelajari bahwa kita harus ngepres deg-degan, biar nanti aja. Biarlah apa yang terjadi nanti terjadi. Begitu. Itu jam terbang, Pak. Bisa dilihat perbedaannya, yang satu udah full senyum, yang satu masih karena saya sudah nampil di malam. Happy sekali, hari kedua, hari ketiga sudah bisa langsung. Kalau saya tuh happy tapi sesekali masuk lagi di kepala kayak gitu. Kalau mual-mual jangan ditanya, udah banyak. Serahkan semua kepada Allah. Betul. Jangan lupa juga ini saksikan film kami berdua. Oh iya, di bioskop 14 Agustus ini ada. tinggal meninggal. Ada kata ada, saya ada. Dan ku harap menjadi. Jangan lupa. Tentunya saya ketawa tapi tatapan kosong ya. Mikir materinya bagaimana, karena teman-teman kasih standar dari kemarin bajingan-bajingan materi-materinya, tambah yang siang ini bajingan-bajingan juga, jadi mulai deg-degan. Kalau saya sih materi udah siap, yang penting saya nggak over, karena itu yang ditekankan oleh Pak Ajis. Kalau saya sih lebih bahagia mendengar kabar Bari menemukan pujaan hati. Jadi udah nggak penting lagi pecah atau enggak, lucu atau enggak, yang penting alhamdulillah Bar. Ya. Semoga istiqomah ya Bar. Ya. Kayak too much info dah ini, stand up info ini, too much info ya. Justru bagus Bari. Kita minta doanya ya Bari. Semoga yang ini kamu jangan nyakitin Bari lagi ya. Saya sebagai teman Bari ingin semoga kamu El bisa membahagiakan Bari ya akhirnya. Ya. Memang benar. Too much info ini. too much ini. Sebuah malam yang syahdu sekali, ditemani lagu Timur dari The Adams. Ini adalah day 2 Stand Up Fest, sesi malam, dan selesainya sangat-sangat satisfying sekali. Tawanya menggila, sangat standing applause itu kayaknya sampai capek dah. Tangan sampai ngapal, udah kayak motoran Jakarta Pamulang beneran. Sampai berdiri mulu. Berdiri kan cukup effort ya dari tempat duduk. Cat 1, cat 2 itu kan kursinya itu ngelipet gitu ya ke atas lagi gitu. Tapi tetap standing applause-nya banyak sekali, ada 1, 2, 3, 4, 5, banyak lah komik yang mendapatkan standing applause. Penampilan komika malam ini tuh kayak saking lucunya gitu, saking relate-nya mungkin dengan apa yang terjadi di kondisi Indonesia sekarang, dan juga lebih menghentak. Ya di seling-seling lah komika soft spoken, komika pemarah. Mungkin kita bisa bilang beberapa kayak Ridan Remin itu ya lebih soft spoken lah. Dani Beler ya, komika Bogor sepertinya tidak terlalu menghentak kalau ngomong, tapi rata-rata komika-komikanya ini ya mainnya itu nada tinggi. Ada rentetan juara suci, dimulai dari Rizky juara suci 11 sampai Indra Jekyll juara suci sampai G itu, aduh semuanya pecah, gila lah.
Kita mungkin juga nggak bisa ngelupain penampilannya Kang Isman ya. Sangat-sangat jenaka sekali. Orang itu kayak rooting for him gitu. Datang itu dengan, wah ini founders kami nih. Aku pengen lihat gimana kelucuan dia, dan lucu. Dia dapat standing applause gitu. Waduh, keren banget malam ini. Ini udah lumayan sepi teman-teman. What a perfect night. Tawa, komedi, dan music. Gimana ya keseruan hari ketiga? Bagaimana penutupan Stand Up Fest 2025 di wrap up? Yuk kita langsung ke day 3. Teman-teman, sampai ketemu. Masih ada hak terakhir di hari ketiga Stand Up Fest 2025. Sampai ketemu. Wajah cerah. Gokil. Pas banget tuh. Pas banget. Komik yang kalau misalkan dia nengok sini. Selamat datang di Day 3 Stand Up Fest 2025 teman-teman. Tadi waktu siang hari kita tidak melakukan reportase, tapi kami mencatat-catat dan mengobservasi kalau cuaca di hari ketiga Stand Up Fest 2025 ini lebih bersahabat dari kemarin ya. Kemarin itu pakai sunglasses aja mata masih retina terbakar, beneran deh. Tapi kalau hari ini awan mendung menyelimuti, seakan-akan sedih gitu ya kata-katanya, tapi enggak sih. Karena panggung outdoor jadi lebih ramai. Penonton jadi lebih, kita nonton di luar, kita memberi kesempatan kepada komik-komik yang tampil di luar untuk lebih bersemangat, dan kita bisa tertawa dengan materi-materinya yang lucu-lucu gitu, tidak kalah dengan panggung-panggung indoor gitu. Dan yang kedua adalah komika bapak-bapak banyak sekali ya di panggung indoor. Di dalam ada Cing Abdel, ada Ayah Rahman, ada juga Bang Arif Didu. Semuanya membawakan materi yang sangat lekat dengan bapak-bapak gitu. Itu gila banget penampilannya Cing Abdel, karena dia materinya apa, dia bawain materi lain. Beneran gak kayak stand up gitu, dia kayak menghibur aja beneran gitu, dan mendapatkan standing applause di tengah-tengah penampilan. Gila banget sih menurut saya. Dan ini masih kurang sedikit lagi menuju akhir ya. Seperti apa sih keseruannya di sesi malam indoor? Ikut kami melakukan reportasenya lagi. Yuk. Akhirnya kita sampai di penghujung Stand Up Fest 2025. Rasanya sangat menyenangkan sekali, tapi bittersweet ya, mixed feelings. Rasanya tidak ingin berakhir, tapi ya harus berakhir karena besok jam 8 udah ngantor. Stand Up Fest 2025 diakhiri dengan sangat-sangat meriah, sangat-sangat manis. Berbicara soal gimana penampilan komika di sesi terakhir tadi, itu adalah sesi-sesi yang luar biasa. Ada 3 sesi, ada komika-komika solid, ya ditaruh aja gitu. Kayak ada Musdalifah Basri di sesi yang pertama tadi, ada Oki Rengga, ada Bang Awe, ada Mukti Entut yang membawa foto Benny di atas panggung. Ini penampilan komika ini nggak ada yang biasa ya, nggak ada yang kayak hahaha tawa, tepuk tangan, nggak ada gitu. Semuanya luar biasa, semuanya layak diganjar standing ovation gitu. Gila banget gitu. Bang Gilang Baskara tadi, kayaknya itu salah satu yang paling gila deh. Maksudnya ada set stand up comedy itu kayak riffing gitu, kayak materi-materi komika dari day 1, day 2, dan materi yang komik sebelumnya dibawain. Itu kayak sebuah jam terbang banget. Dan itu kayaknya hanya bisa ditemuin di Stand Up Fest nih kayaknya. Tapi gimana pun yang paling keren tentu adalah yang paling pamungkas ya. Dan kali ini yang didapuk sebagai headliner adalah Arif Brata, dan dia deliver the jokes sangat-sangat sempurna. Semua penonton standing ovation. Arif Bratanya sampai salting teman-teman. Dia kayak terus dia lari.
ini kayaknya salah satu stand up fest atau salah satu show stand up comedy yang kayak akan memorable ya, akan sulit dilupakan gitu. Dengan ini saya ingin berterima kasih kepada seluruh kru yang bertugas. Saya ingin berterima kasih kepada Pak Ajis Doaibu dan ring satunya Stand Up Indo yang membuat acara ini terselenggara dengan sukses. Ada kurang-kurangnya tapi minor dan segera diberesin gitu. Itu sangat hebat sekali, sangat tanggap, luar biasa, dan semoga bisa bisa improve ke depannya gitu. Terima kasih juga buat para komika yang rela menghibur di tengah kesibukannya. Ada kesibukan film, ada harus ngonten tiap hari, tapi rela untuk menyisihkan waktu untuk open mic, ambil jam kosong untuk menghibur di Stand Up Fest. Dan terima kasih tentunya buat penonton yang rela bayar mahal-mahal, rela datang dari luar kota, luar pulau untuk datang ke Jakarta untuk nonton Stand Up Fest selama 3 hari tanpa berhenti gitu. Semoga yang belum bisa nonton Stand Up Fest secara langsung bisa meningkatkan kemampuan ekonominya ya, indis ekonomi, nabung dan segala macamnya, sehingga di tahun depan bisa nonton Jambore atau di 2 tahun kemudian bisa nonton Stand Up Fest, mendapatkan pengalaman ini secara langsung gitu. Akhir kata, saya Indra Cahya dari Stand Up Info dan Vito Dita Praja di Instagram. Ekspektasi dari penonton terpenuhi, lebih banyak dari penampil terpenuhi. Dari secara layouting saya ekspektasinya terpenuhi. Waktu itu saya pengen ada acara stand up yang punya neon box seperti itu, sign. Jadi ini udah sama dengan Mabes Polri. Ini jujur pertama kali aku stand up fest. Ini my third atau ketiga experience aku nonton stand up. Jadi aku jujur nggak tahu mau expect apa, tapi ketemu orang-orangnya udah pada warm, the fun semua. Aku pengen nonton Ardit tapi aku kelewatan kemarin. Dan tadi sempat ngintip siapa tadi udah lucu. Jadi nggak sabar buat ntar malam sih. Udah siap untuk ketawa-ketawa geli aja sih sama teman-teman. Jadi ada pertanyaan. Gimana sih pengalaman nonton Beyond Combat kemarin? Guys, stand up dong, stand up Indo. Gimana pengalaman pertama nonton stand up fest? Aku suka banget, seru banget. Wah, lucu-lucu banget. Aku pengen nonton Incing, terus pengen nonton Kadiki. Sebenarnya banyak banget lagi, Bang. Cuman gue nyesel juga kemarin. Hari kedua gue nggak bisa sampai selesai. Jadi nggak bisa ngelewatin Indra Jegel. Iya. Sama Dani Beler tuh, sayang banget gue nggak nonton tuh. Abang nyesel nggak nonton mereka? Kita tonton tayangannya. Ini pengalaman pertama juga nonton stand up fest dan bener-bener lucu banget. Yang pastinya sih pengen nonton semua lah. Di sini pengen nikmatin semua karena jokesnya juga fresh banget karena belum pernah dibawain sebelumnya. Iya. Tapi ini adalah fenomena yang langka banget. Kenapa? Cing Abdel. Iya. Lupa aja lucu. Iya. Wah gila. Dia bener-bener nggak modal. Dia pakai materi-materi komiknya sebelumnya dibahas lagi, dirangkum. Wah, yang nggak nonton nyesel banget pokoknya. Nyesel banget. Kalau mau nonton yang Cing Abdel langsung ke TikTok gue sekarang. Lu berarti lu yang coba. Hai, kenalin saya Sastra S-nya Stand Up Fest tentunya. Di sini adalah hari terbaik umat manusia sejaksel. Stand Up Fest ini kayak hari besarnya Stand Up Indo. Ini adalah lebarannya semua komika di Indonesia. Buat lu semua yang kelewatan nonton Stand Up Fest 2025, ibaratnya lu kelewatan hari rayanya para komika, di mana di hari itu segala macam makanan dengan berbagai macam hidangan, berbagai macam menu yang berbeda-beda ada dalam satu meja dan lu dibuat kenyang sama ketawa. Di sini seru sekali, mewah sekali, lucu-lucu semua. Benar-benar tempat berkumpulnya semua komika yang pernah kalian lihat di sosial media. Jadi di satu tempat kayak orang-orang biasa tiba-tiba ketemu sama mereka. Stand Up Fest tahun ini menurut gua lebih megah, lebih mewah, lebih asoy dibanding tahun sebelumnya. Seru banget dan berkesan, terutama bagi saya karena saya dikasih kesempatan untuk perawet di panggung. Banyak banget talenta-talenta baru, jenis komedi baru. Salah satunya yang paling monster adalah Akim Bagil, dan kebetulan gue tampil setelah dia agak deg-degan. Sebagai man of the match, Stand Up Fest, bagaimana? Stand Up Fest tahun ini ya lebih megah lagi, lebih keren. Kayak saya tadi. Emang sama kayak gitu ya? Menurut saya sangat-sangat menyenangkan semua komik-komiknya. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa atau nggak sempet atau nggak nonton Stand Up Fest, kasihan deh. Untuk pecinta stand up yang tidak bisa datang karena alasan apapun, untuk yang beneran suka kayaknya akan menyesal. Banyak kejutan-kejutan yang selalu ada di tiap Stand Up Fest dan selalu bertambah skalanya.
Gue doain semoga Stand Up Fest akan lebih besar lagi dari sekarang, karena sebagai penampil sangat merasakan happy sekali atmosfernya, penontonnya enak. Ada 5.000 penonton, teman-teman juga kooperatif, nggak ada yang videoin, nggak ada yang macam-macam, karena mereka paham kayak gue udah beli tiket mahal-mahal, enak banget lo yang di story bisa nonton. Itu dia. Ingat kata Bang Haji, sampai ketemu di Jambore dan sampai ketemu di Stand Up Fest 2027. Nice dream come true. Selain Stand Up Fest dan Jambore, insya Allah kita mau bikin pulau stand up. Stand Up Indo.